Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah kita pada malam hari ini kita berkumpul kembali dalam rangka pengajian rutin ya 2 mingguan Jigo 25. Semoga apa yang ilmu yang kita akan dapatkan dan kita terima mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat berkumpul, diberikan rahmatnya, curahan rahmatnya dan sebagainya sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang tetap istiqomah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Rasulullah SAW, kepada para keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum kita memulai pengajian ini atau tausiah ini, saya sampaikan sedikit tentang CV bukan CV ya, artinya background lah dari Ustadz Fahmi ya, sama-sama Jigo 25 TPB 4, terus melanjutkan ke MP Teknologi Pertanian, S1, S2 dan S3 di IPB. Jadi lengkap, sudah S3, mudah-mudahan amanah dari ilmunya tetap bisa diamanahkan untuk yang terbaik. Oke, untuk selanjutnya kita akan memulai. Sebelum memulai seperti biasanya kita membaca surat Al-Fatihah, diniatkan kita thalabul ilmi karena Allah Ta'ala. Untuk segala sesuatu niat yang baik, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustaz Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan dan kesehatan pada kita semua untuk sama-sama bisa bersilaturahim ya, sama-sama saling memberikan tausiah, sama-sama saling berwasiat untuk kebaikan dan kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyebutkan, suara saya jelas ya? Jelas. Alhamdulillah. Jelas banget. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ni'matani mabunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat yang kebanyakan orang itu terpedaya karena menyia-nyiakan kedua nikmat itu. Nikmat itu adalah nikmat sehat dan juga nikmat sempat. Ya, jadi waktu luang, itu sering kita sia-siakan. Rugi orang menyia-nyiakan 2 nikmat itu. Ya, karena semua pekerjaan kita itu hanya bisa kita kerjakan kalau kita sehat dan kita sempat. Gitu. Insya Allah malam ini kita akan membicarakan tentang rambu-rambu ukhuwah. Ya, untuk ukhuwah yang kita maksudkan ini adalah ukhuwah Islamiyah, bukan ukhuwah yang lain. Rambu-rambu yang saya maksudkan dalam tulisan ini adalah perkara-perkara yang bisa menyebabkan ukhuwah Islamiyah di antara kita itu retak. Lanjut, Rian.
Silakan Arya. Punya aku belum bergerak ya? Atau terus sambil pelan-pelan berikan dia. Ya. Kang Arya. Next, Kang Arya, next. Udah di ini kan? Kang Arya. Kemana? Baik, saya akan coba tampilkan, artinya saya bacakan dari sebentar. Ya, jadi masalah yang pertama, prinsip dasar kita di dalam Islam itu adalah ukhuwah itu didasarkan pada akidah, ya, berlandaskan akidah. Kita di sini berkumpul itu yang pertama, ya, yang terutama itu adalah karena kita sama-sama berakidah Islam. Ya memang kita persempit menjadi angkatan 25, ya angkatan yang masuk kuliah tahun 88 begitu. Ya. Tetapi yang prinsip adalah ini slide-nya muncul nggak? Angkangan slide-nya enggak muncul, Tar. Nah, muncul lagi. Ya. Bisa diinikan ke slide yang kedua, ya. Di situ saya kutip ya surat Al-Hujurat ayat ke 10. Surat Al-Hujurat ini surat nomor 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya ini di terjemahan tepatnya yaitu sesungguhnya orang-orang ini itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara dua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Sebenarnya ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata innama yang warna merah ini, ya, itu sebenarnya adalah innama lil hasyar, itu untuk membatasi. Artinya kalau kita mau terjemahkan secara tafsir itu adalah sesungguhnya hanya orang-orang mukminlah yang bersaudara. Gitu. Jadi tidak semua orang itu ya. Walaupun kita juga tidak menafikan adanya istilahnya ada istilah persaudaraan yang lain gitu ya, persaudaraan bahkan bangsa dan sebagainya itu ada. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini, ayat ke-10 surat Al-Hujurat ini adalah innamal mu'minuna ikhwah. Nah, perhatikan ya, di sini ada kata ikhwah dan kita lebih sering mendengar kata ikhwan. Ya. Itu ikhwah dan ikhwan itu artinya sama dalam bahasa Indonesia, artinya saudara. Cuman kalau ikhwah itu biasanya digunakan untuk saudara yang senasab. Ya, ikhwan itu bisa bermakna saudara, juga bisa bermakna teman begitu. Kalau digunakan kata ikhwah itu artinya memang saudara, nggak pernah digunakan kata teman untuk ikhwah. Misalnya kita lihat di dalam surat Yusuf itu ada 3 kali kata ikhwah digunakan, di ayat 5, ayat 7 dan ayat 100. Ya. Nah, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Ya, sesungguhnya sungguh ada ya pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya. Itu di ayat 7, ya, di ayat ke-10 digunakan lagi ya mim ba'di an naza'a syaitan baini wa baina ikhwati. Ya, ini setelah setan merusakkan hubungan antaraku dan saudara-saudaraku, itu di ayat ke-10 bisa dilihat ya. Kata ikhwah. Nah, kalau dia ada dalam bentuk yang dhofah seperti ini ya, yang belajar bahasa Arab udah sering kan ikhwatihi ini juga dhofah ya dengan saudaranya, oleh ikhwati di sini dengan saudaraku. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Yusuf dan saudara-saudaranya ini, Allah Subhanahu wa taala juga menggunakan kata ikhwah, ya, bukan kata ikhwan.
Walaupun kata ikhwan juga banyak digunakan. Misalnya ketika kita berdoa di ayat 10 surat Al-Hasyr itu, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina, digunakan kata ikhwan. Nah, itu. Kalau digunakan kata ikhwan, ya, biasanya bisa digunakan untuk yang baik maupun yang buruk, ya, pada slide berikutnya itu, ya. Misalnya di ayat ke-27 surat Al-Isra itu menyebutkan innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin, ya. Itu digunakan kata ikhwan, ya. Kemudian dari surat Al-A'raf ayat 202 juga demikian, ya, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi summa la yuqsirun. Dan teman-teman mereka yang dimaksud di tafsirnya itu adalah orang-orang kafir dan fasik, itu membantu setan untuk menyesatkan, ya, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Nah, itu digunakan kata ikhwan. Sekali lagi, kata ikhwan ini bisa bermakna baik, bisa bermakna buruk. Tetapi kalau digunakan kata ikhwah, nah itu biasanya digunakan untuk saudara atau teman, ya. Ikhwah itu, maaf, itu hanya untuk digunakan untuk saudara saja, dan biasanya ada hubungan nasab begitu. Nah, itu istilah, ya, ikhwan dan ikhwah. Kita masuk ke ayat 11. Jadi di ayat 10 tadi sudah disebutkan, ya, di slide berikutnya. Di ayat ke-11 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Anda perhatikan, mari kita sama-sama perhatikan. Suara motor masuk, orang balapan depan. Yang patut, yang harus kita cermati, ya, ketika digunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ini juga membatasi hanya untuk orang-orang beriman. Jadi ayat ini dan selanjutnya itu berlakunya untuk orang beriman, ya, yang merasa ada iman di hatinya gitu, walaupun sedikit, atau gampangnya kita katakan orang yang di KTP-nya itu Islam. Apa larangannya? Nah, yang rambu-rambu ukhuwah itu ayatnya ini aja, ya. Sebenarnya ada sampai ayat 12, tapi ayat 12 mungkin tidak kita bahas. Kita membahas hanya ayat 11 saja. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Jangan suatu kaum, ya, itu mengolok-olok kaum yang lain. Yang dimaksud kaum yang lain itulah kaum yang sama-sama beriman. Tidak berlaku, ya, untuk kaum yang tidak beriman, begitu, ya. Sekali lagi saya ulangi, kalau ada larangannya dengan khitab, seruan ya ayyuhalladzina amanu, janganlah suatu kaum itu mengolok-olok. Sebenarnya yashar, sukhriyah itu artinya mengejek, juga bisa merendahkan, gitu, ya, merendahkan suatu kaum. Maka yang dimaksud yang tidak boleh direndahkan itu adalah kaum yang sama-sama beriman, ya, bukan orang yang tidak beriman. Nah, kenapa? Karena Allah katakan asa yakunu khairam minhum. Bisa jadi yang kamu olok-olok itu, kalau kamu ejek itu lebih baik dari yang mengejek. Ya, wala nisa'um min nisa'in asa yakunna khairam minhun. Juga sama, perempuan beriman yang dimaksud di sini itu jangan mengolok perempuan beriman yang lain. Karena bisa jadi yang diejek itu lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala talmizu anfusakum. Jangan kamu mencela diri kamu sendiri. Insyaallah kita bahas nanti satu persatu ini. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Ya, bi'salismul fusuq ba'dal iman. Dan seburuk-buruk panggilan itu adalah panggilan yang mengandung unsur kefasikan, bahkan tepatnya pengkafiran. Ya, padahal jelas orang yang dipanggil begitu tuh orang beriman. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak bertaubat dari perbuatan-perbuatan yang di atas itu, nah mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Ini satu ayat saja yang akan jadi pokok bahasan kita pada malam hari ini. Mari kita lihat satu persatu. Ya, mudah-mudahan, ya, ini bermanfaat bagi kita untuk tidak melakukan. Ini kita ketahui, ya, kita mengetahui keburukan itu agar kita tidak mengerjakannya, gitu, bukan untuk dikerjakan. Ya, yang pertama adalah la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum.
Janganlah satu kaum itu mengolok-olok, tadi sudah saya terjemahkan, terjemahannya masih ada di sini, ya, bagian pertama. Nah, jadi kata sukhriyah, yaskhar, dari kata sakhira, ya, sakhira yaskhara, itu la yaskhar qaumun min qaumin. Itu artinya merendahkan, mengolok-olok, mengejek, itu digunakan kata sakhira, ya. Ini lazim, ya, digunakan untuk menjelaskan sikap orang kafir dan orang-orang munafik terhadap orang-orang beriman. Kadang-kadang digunakan istilah istihza bima kanu bihi yastahziun, gitu kan? Karena mereka selalu berolok-olok dengan para rasul maupun ayat-ayat Allah. Itu istilahnya istihza paling lebih banyak. Ini khusus yang mengolok-olok orang beriman digunakan kata sakhira yaskharo. Mari kita lihat prakteknya, ya. Yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 212. Nah, itu dikatakan zuyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir kehidupan dunia, wa yaskhuruna minal ladzina amanu. Nah, ini kata yaskhurun muncul di sini, ya. Jadi yaskharu itu diikuti kata min, nah itu artinya memandang rendah, memandang hina atau mengejek. Yaskhuruna minal ladzina amanu, jadi orang kafir itu memandang hina kepada orang-orang beriman. Ya. Padahal walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman dan bertakwa itu lebih mulia kelak pada hari kiamat. Pada hari kiamat, wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Dan Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa batas. Nah, ini Anda perhatikan, yang menghina, memandang hina orang-orang beriman itu adalah orang-orang kafir. Ya, jadi kita dilarang mengikuti amaliyah orang kafir. Kemudian yang kedua, bisa dilihat di dalam surat At-Taubah ayat ke-79. Nah, di situ terkait dengan sikap orang-orang munafik, alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minin bis shadaqah. Ya. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela. Walladzina la yajiduna illa juhdahum. Dan orang-orang yang tidak memperoleh apapun untuk disedekahkan kecuali ya apa yang ada gitu, sekedar kemampuannya. Fayaskharuna minhum, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Jadi kalau ada orang bersedekah sedikit itu dicela. Nah, itu dulu pernah dilakukan oleh orang-orang munafik di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menjanjikan sakhirallahu minhum, kelak Allah akan membalas penghinaan mereka itu, walahum adzabun alim. Ini terkait dengan orang munafik. Jadi yang merendahkan, mengejek, mencela orang-orang beriman itu adalah kelakuan orang-orang kafir dan orang munafik, begitu. Kenapa orang itu mencela? Gitu pertanyaannya sekarang. Kita cari sebabnya. Biasanya orang mencela itu ya dikarenakan dia merasa dirinya itu lebih baik, lebih mulia. Dan itu yang pertama kali, makhluk Allah yang pertama kali menunjukkan sikap seperti itu adalah iblis di slide berikutnya. Ya. Bisa kita lihat misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam, ya, semuanya bersujud. Ya, illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, dia nggak mau sujud. Kenapa? Aba wastakbar, dia enggan ya menurut perintah Allah dan dia menyombongkan diri, sehingga termasuk orang-orang yang kafir. Di ayat yang lain di surat Al-A'raf ayat ke-12 itu dijelaskan, qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka. Itu Allah bertanya, menceritakan dialog antara Allah dan iblis. Jadi iblis ini pernah berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang menghalangi engkau untuk sujud padahal aku yang memerintahkan? Qala ana khairum minhu. Iblis dengan pongahnya mengatakan, saya lebih baik daripada Adam. Ya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya engkau ciptakan dari api, ya. Adam itu dari tanah, gitu. Nah, itu iblis sudah merasa dia lebih mulia. Ya, akhirnya malah dihinakan dengan terusir dari surga dan
akhirat nanti akan masuk neraka, itu pasti. Itu sama juga pengikut-pengikut dan orang yang mencontoh kesombongan iblis. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud itu menyebutkan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya itu ada kesombongan, meski hanya sebesar zarrah. Kemudian seorang bertanya, ya, atau berkata di situ, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'lahu hasanan. Dibilang, ya Rasulullah, itu si fulan itu suka pakai baju bagus, pakai terompak yang bagus, begitu. Nah, kalau dalam pemahaman sahabat ini rupanya, kalau orang sombong itu yang pakai pakaian bagus, pecinya bagus, kacamatanya bagus, gitu kan, bajunya juga keren. Rasulullah SAW itu menjelaskan, innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, menyukai keindahan. Yang dikatakan kesombongan itu adalah, ya, al-kibru itu batrul haqqi wa ghamtun nas, yakni menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah, itu sombong, begitu. Ya, supaya nggak salah kaprah kita. Jadi ada orang pakai mobil, dia mampu beli mobil, ya katakanlah sekarang ya anggaplah Fortuner gitu ya. Ya itu tidak sombong, ya karena dia bersyukur ya, bisa beli gitu. Yang penting kan beli dari duitnya gitu, bukan dari duit orang lain. Ya korupsi itu duit orang. Jadi yang pertama tadi ya ingin saya garis bawahi bahwa dilarang kita itu mencela, mengejek ataupun mengolok-olok sesama orang beriman. Itu yang pertama kali ya, poin nomor satu yang bisa menyebabkan ukhuwah Islamiyah di antara kita menjadi rusak begitu. Yang kedua, ya, setelah kita tuh dilarang mengolok-olok, mengejek, menghina orang lain, itu disebutkan wala talmizu anfusakum. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Nah, ini menarik kalimatnya, ya. Jangan mencela dirimu sendiri. Jadi kata talmizu itu jadi kata al-lumzah, ya. Al-lumazah, lumazah, gitu. Dalam surat Al-Humazah itu digunakan kata humazah atau lumazah. Kalau dia humazah itu, kalau menurut Ibnu Katsir, ini terjemahannya kecelakaan bagi setiap pengumpat dan pencela. Wailul likulli humazatil lumazah. Humazah itu mencela siapa, menyakiti secara fisik. Kalau lumazah, al-lamzu itu menyakiti orang dengan kata-kata, gitu. Jadi berbeda. Nah, tapi intinya sama-sama dosa, ya. Makanya di surat yang lain, surat Qalab, ya, wala tuti'qul lahallafim mahin hammazin masya'im binamin. Jangan kamu ikuti orang yang banyak bersumpah, ya, lagi Cina, yang banyak mencela, gitu. Jangan diikuti, itu Allah melarang kita mengikuti orang yang banyak mencela. Jadi orang kalaupun pintar segala macam, ceramahnya, penguasaan ilmunya bagus, tapi suka mencela, nah itu jangan diikuti. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim itu menggambarkan kita itu sebagai satu tubuh, satu bangunan. Ya, jadi kalau satu sakit, satu bagian tubuh kita sakit, itu anggota tubuh yang lain akan ikut merasakan sakit, bahkan nggak bisa tidur semalaman. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadikan kecintaan terhadap saudara kita sesama Muslim itu sebagai indikator kesempurnaan iman. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, itu Rasulullah menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Nah, ketika kita mencela orang lain, ya, itu kan sebenarnya kita sudah memancing orang lain untuk melakukan hal serupa. Ya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyatakan begini, minal kabair satnur rajuli walidayhi. Termasuk dosa besar itu salah satunya adalah orang yang memaki kedua orang tuanya. Ya, mungkin kita merasa tidak pernah memaki orang tua, ya. Nah, di slide berikutnya Arya, ya. Itu
seorang kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal yastimur rajul walidayhi. Apakah mungkin itu ada orang yang mencaci kedua orang tuanya? Dijawab oleh Rasulullah, "Na'am, yasubbu abar rajul fa yasubbu abahu." Dia memulai memaki ya ayah orang lain, maka orang lain itu memaki ayahnya. Wa subbu ummahu fa yasubbu ummah. Dia juga mencaci maki ibu orang lain, maka orang lain juga membalas begitu. Nah, ini yang kadang-kadang tidak kita sadari. Orang punya guru, ada orang yang orang mereka menghormati tokoh tertentu misalnya ya. Mereka mengatakan itu sebagai panutan, lalu dicela. Pasti mereka juga akan mencela orang yang kita cintai, orang yang kita jadikan panutan. Ini yang kadang-kadang tidak disadari begitu, ya. Jadi guru kita tidak tahu menahu kelakuan kita karena kita mencela guru orang lain, akhirnya guru kita juga dicela. Padahal guru kita tidak bersalah begitu. Ya, sebagaimana Buya Hamka itu menjelaskan dalam tafsir, ya, dia mengatakan dalam tafsir Al-Azhar tentang ayat ini, ketika seseorang mencela, itu artinya dia sedang membuka peluang orang lain membalas celaannya. Baik itu secara individu maupun secara kolektif gitu. Selamat datang udah. Nah, di mana nih? Sibuk kelihatannya ya. Rumah di Bojong. Hah? Bogor, Bojong Gede. Alhamdulillah ya. Jadi kalau kita mencela, itu artinya kita membuka peluang ya orang lain membalas mencela. Dan itu juga memancing orang lain ya melakukan hal serupa. Termasuk dalam hal ini itu ya di slide berikutnya itu Allah Subhanahu wa taala melarang kita itu mencela sesembahan orang lain. Bisa dilihat ya di ayat ke-108 surat Al-An'am. Wala yasubbul ladzina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha adawan bighairi ilmi. Dan jangan kamu memaki sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Sama kan? Jadi ketika kita melihat orang suara saya masih terdengar? Masih. Jelas. Masih, lanjut. Ya, soalnya videonya nggak bergerak kayaknya ya. Iya, kamu freezing tuh. Enggak lah. Memang apa? Sinyal saya kurang bagus di sini. Kurang bagus sinyal saya di sini. Mudah-mudahan suaranya jelas. Jadi intinya apa? Allah Subhanahu wa taala itu melarang kita mencaci maki sesembahan orang lain. Ya. Dilarang itu. Anggaplah kita memaki Tuhan orang lain, ya, katakanlah misalkan saudara-saudara kita yang beragama Kristen, agama Buddha, agama Hindu. Ketika kita memaki Tuhan mereka pasti akan memaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di situ ya Allah katakan kalau kamu memaki sesembahan mereka, ya, mereka juga akan memaki Allah melampaui batas tanpa ilmu. Ini perlu begitu loh ya, supaya kita tuh paham. Jangan sekali-kali kita memaki atau mencela sesembahan orang lain walaupun kita tahu itu salah. Saya minum dulu ya. Bismillah. Nah, itu. Kalau kita ini saya hilang ya. Maaf ini layar saya mati gitu loh. Suara saya dengar nggak? Ini videonya sudah jalan lagi kok, suaranya juga jelas banget. Jelas banget Mas ya? Jelas. Ya, suara jelas, video jelas, screen jelas. Lanjut. Oke. Sempat mati tadi screen saya. Mohon maaf, ini sinyal memang kadang-kadang kurang bagus ya. Saya sampai dengan jangan memaki sesembahan orang lain ya. Nah, itu yang kedua, setelah tadi kita menghina ya sesama mukmin itu nggak boleh, jangan suka mencela. Itu dilarang. Masih di ayat 11 itu. Kemudian ya, yang ketiga, nah, itu ada wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah kalian, karena bentuknya itu tanabazu, itu bentuknya bentuk jamak. Wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah kalian saling memanggil dengan gelar-gelar. Gelar itu bukan gelar akademik, bukan. Gelar itu panggilan yang di luar namanya. Biasanya kalau orang
Orang Arab itu ada gelar. Ya, misalnya dia seorang yang pemberani, itu dikatakan dia digelari singa padang pasir. Nah, itu gelar. Ya, itu namanya laqab. Ya. Apa tadi? Laqab. Jamaknya alqab. Wala tanabazu bil alqab. Kalau tanabuz itu memanggil dengan gelar buruk. Ya. Misal, ya, orang ini misalnya namanya, anggaplah namanya Fahmi, gitu kan. Kebetulan ini kulitnya hitam. Fahmi yang lain, ya, hitam itu. Lalu oleh teman-temannya dipanggil apa? Blacky. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Terutama kalau dia nggak suka. Nah, itu tanabazu bil alqab. Nah, beda lagi istilahnya dalam tradisi Arab itu ada yang namanya kunyah. Kunyah itu panggilan yang dihubungkan dengan nasab. Ya, seperti saya, nama bapak saya Kubra misalnya, guru saya itu bisa memanggil saya dengan nama bapak, ya, Ibnu Kubra Ta'al. Ya, wahai putra Kubra, sini, gitu kan. Tapi teman-teman saya, karena anak saya yang pertama itu namanya Rashid, biasa memanggil saya dengan Abu Rashid. Orangnya sama. Ya, sehingga ketika kita berbicara yang selevel begitu, dia memanggil dengan ya Abu Rashid, kaifa halak al-yaum, apa kabarmu hari ini Abu Rashid. Itu bagi orang-orang Arab dan juga sebenarnya bagi kita juga itu penghormatan. Kenapa? Dengan dipanggil dinisbatkan pada anak itu menunjukkan orang punya anak, gitu, punya anak normal gitu. Demikian juga ketika dia dipanggil dengan nama bapaknya, nah, itu bapaknya jelas. Ya, bapaknya jelas gitu kan, nggak abu-abu gitu ya, nggak dipertanyakan siapa lagi bapaknya. Nah, itu kunyah namanya. Nah, jadi kita lihat asbabun nuzul ayat ini khususnya dengan wala tanabazu bil alqab, ya, di slide berikutnya. Nah, itu di dalam riwayat Ahmad dan Tirmizi dari Abu Jabirah. Abu Jabirah ini adalah kunyah. Dia punya anak namanya Jabirah, anaknya perempuan, anak pertamanya Jabirah, dipanggil Abu Jabirah. Ini yang saya maksud dengan kunyah. Jadi bisa saja orang itu dipanggil dengan nama anak perempuannya, ya, anak perempuannya yang pertama. Masih kelihatan bisa? Bling ini kadang-kadang saya ini. Sebentar. Nah, jadi Abu Jabirah itu bercerita, ya, bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di Madinah, rata-rata orang Madinah itu punya panggilan yang bermacam-macam, ya. Suara saya masih kedengaran nggak? Halo. Masih jelas sekali. Jelas, Ustadz. Enggak lanjut. Suara jelas ya? Jelas banget. Banget. Jelas. Baik. Nah, masalahnya di layar monitor saya blank gitu. Ini saya mesti kelihatan. Videonya mesti kelihatan. 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 Gak apa-apa. Kalau gitu saya ngomong aja, silahkan dilanjut itunya, ya. Atau videonya tutup dulu kali. Jadi Abu Jabirah itu bercerita. Ini ada kita lihat dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzulnya As-Suyuti. Nah, itu jadi ketika Nabi memanggil seseorang, ya, karena nama populernya itu. Nah, lalu seseorang menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, sebenarnya dia nggak suka dipanggil dengan panggilan itu. Ya, misal nih, ada nih teman kita masih ada mungkin yang pautan Kang Cucung masih kenal tuh. Ada temannya putri cantik sebenarnya, cuman agak gelap gitu. Panggilannya apa? Iyeng. Kang Cucung masih ingat nggak? Lupa-lupa ingat. Lupa ingat. Dia anak Kalimantan. Itu cantik mungil. Iya tuh. Masih ingat ya. Sekelas TFL kayaknya di kelompok 12 gitu. Betul. Nah, ini contoh yang gitu kan dipanggilnya. Gak apa-apa lah kita sebut nama teman kita. Yang dimaksud apa sih? Itu kan panggilan lain dari ireng. Ireng itu artinya hidung gitu loh. Dalam bahasa Jawa itu kan hidung, bahasa Sunda itu Jawanya ireng. Jadi iyeng dipanggil iyeng. Kalau dia tidak marah, ini saya kasih contoh. Kalau dia tidak marah, itu tidak ada masalah. Tidak ada keberatan. Gitu ya. Tapi kalau dia nggak suka, itu nggak boleh.
Di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu misalnya ada seorang namanya Zaid. Zaid ini ahli dalam mengurus kuda. Kuda itu bahasa Arabnya apa? Khail. Nah, Khailil Musawwamah ada di ayat ke-14 surat Al-Imran, ya, halaman kedua. Nah, itu kan ada kata Al-Khailil Musawwamah, ya, kuda-kuda pilihan. Jadi karena dia ini pintar ngurus kuda, oleh masyarakat waktu itu dipanggilnya Zaid Al-Khail, Zaid si kuda. Nah, kira-kira gitu terjemahannya. Karena Rasulullah menganggap ini jelek panggilan seperti itu, maka kemudian Rasulullah SAW itu memanggilnya dengan Zaid al-Khair, bukan Khair, hanya beda satu huruf, ra dengan lam. Nah, itu bermakna jauh, ya. Itu contoh, begitu. Ini asbabun nuzul ayat ini. Nah, kalau kita lihat di medsos lah yang paling banyak, gitu ya, di halaman berikutnya, di slide berikutnya, itu kita bisa lihat banyak anak-anak muda, ya, yang dia berdakwahnya, ya dia mengajak kita nggak menafikan bahwa dia sebenarnya juga mengajak, tapi juga sekaligus mengejek. Ini jadi masalah. Jamaah tabligh, ya, itu digelari jamaah kompor, katanya itu mana-mana bawa kompor itu. Kalau ke masjid-masjid bawa kompor, maksudnya dia bawa kompor supaya dia masak sendiri gitu, nggak menyusahkan orang. Lalu disebut sufi sesat terbesar. Nah, ini adalah kalimat-kalimat tanabus bil alqab sebenarnya. Lalu ada yang memplesetkan ikhwanul muslimin menjadi ikhwanul muflisin. Muflis itu artinya bangkrut. Ya. Lalu ada yang, nah ini paling banyak ini. Ya. Orang-orang yang menyebut aswaja menjadi aswaja. Ini kan anak-anak muda yang saking semangatnya, ya, ingin memberantas sesuatu yang menurut mereka salah, tapi tadi dia mengajak sekaligus mengejek, ya. Lalu ada lagi yang lain balas, gitu kan. Nah, yang Salafi disebutnya Wahabi. Wahabi itu sebenarnya sebutan orang Syiah terhadap semua Ahlus Sunnah, itu mereka menyebutnya Nasibi, aslinya Nasibi, kemudian belakangan disebutnya Wahabi. Semua yang beda dengan mereka sebut Wahabi. Dan yang paling parah menurut saya pribadi, ini dulu, ya, ada yang menyebut nama Yusuf Qaradawi ini karena sentimen. Setelah beliau menuliskan buku Al-Halal wal Haram fil Islam pada tahun 60, ada yang merespon, ya, mengganti nama Yusuf Qaradawi itu menjadi Yusuf Al-Quraizi. Quraizi ini kan nama kabilah Yahudi di Madinah dulu, ya, Bani Quraizah itu. Nah, jadi dia menganggap Yusuf Qaradawi rahimahullah ini sebagai Yahudi hanya karena perbedaan pendapat. Ini jelek seperti ini, ya. Jadi ketika beliau menulis, saya kira sebagian dari kita punya, bahkan mungkin sebagian besar punya buku Al-Halal wal Haram fil Islam, halal dan haram dalam Islamnya Yusuf Qaradawi itu. Ada yang menulis buku itu menanggapi, ya, sebenarnya sih bukunya kecil aja itu untuk menanggapi, hanya judulnya itu, ya bombastis dan agak keterlaluan gitu. Judul bukunya jadi Iskatul Kalbil Awi Yusuf bin Abdullah Al-Qaradawi. Ya, mudah-mudahan Anda nggak baca gitu kan, karena baca juga belum tentu paham. Intinya begini, Iskatul Kalbi itu artinya menjinakkan anjing. Iskat itu membungkam. Kalb itu artinya anjing. Ya, kalb itu anjing. Beda dengan qalb. Qalbu itu hati, kalau kalbu itu anjing. Iskatul Kalbil Awi, awi itu yang menggonggong. Nah, di sini dia menuliskan satu buku. Ini buku artikel terbit tahun 2006. Iskatul Kalbil Awi Yusuf bin Abdullah Al-Qaradawi. Namanya Yusuf. Bapaknya bernama Abdullah. Ini nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah Al-Qaradawi, begitu. Nah, ini yang hal-hal seperti ini sebenarnya tidak perlu terjadi, ya. Karena perbedaan pendapat itu bukan sesuatu yang bukan aib dan bukan haram. Perbedaan pendapat ya di kalangan para ulama itu memberikan kesempatan kepada kita untuk memilih pendapat mana yang ingin kita pakai, begitu. Nah, inilah ya fenomena yang bisa merusak ukhuwah Islamiyah di antara kita. Yang pertama tadi adalah as-sukhriyah, yaskhar qaumun min qaumin, ya, mengejek orang lain hanya karena merasa kita ini lebih. Coba kita belajar, begitu ya. Ya diteruskan saja, jangan ke bawah. Ya, naik coba. Yang berikutnya, ya, terus Arya. Baik, sampai sini stop dulu, ya, stop sampai di sini. Saya sering mengutip ayat ini, tapi nggak nggak di grup. Sekali saya kirim ayat-ayat ini menanggapi
postingnya udah Daniel yang mengatakan kalau Ustadz Budi itu referensinya banyak, sebenarnya saya enggak gitu, jarang baca. Enggak masalah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan bahwa kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah tiap-tiap orang itu berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ada orang ya yang seperti katakanlah saudara kita ya, Kang Ustadz Denny misalnya, dia memilih misalnya jalur jamaah tablik, ya kan? Itu mereka melakukan sesuatu yang kita tidak mampu dan tidak mau mengerjakan, betul tidak? Coba kita khuruj, kita nggak mau meninggalkan pekerjaan. Coba kita ngajak orang ke masjid, ke tetangga aja nggak pernah kita ajak, kita lewat senyum aja, ngangguk, senyum selesai. Coba kalau jamaah tablik itu mereka bawa itu, ayo kita ke masjid, tarik, sekarang ditarik, kita nggak berani. Gitu loh. Artinya apa? Mereka punya kelebihan yang tidak kita miliki. Mereka mengerjakan apa yang tidak kita lakukan. Ya kalau pekerjaan itu diserahkan ke kita juga nggak mampu. Poinnya apa? Semua jemaah yang ada itu mengerjakan apa yang tidak kita kerjakan. Ya, kayak yang menggagas pengajian ini, saya nggak pernah kepikiran bahwa kita akan kembali bertemu gitu, bertatap muka kembali dengan adanya aktivitas seperti ini. Nggak terpikir. Tapi karena ada yang menggagas, alhamdulillah jadilah kita ketemu bertatap muka seperti ini, ya walaupun nggak secara langsung begitu, ya. Tapi kan kalau mohon maaf, puntennya misalnya TFL disuruh kayak saya ngomong nggak bisa, karena kita memang punya bakat masing-masing, ya. Tapi saya kalau disuruh mau organisir kegiatan seperti ini, saya juga nggak bisa. Justru karena ada perbedaan potensi itulah kemudian kita menjadi bersatu. Ya kan? Bayangkan kalau orang organisir bisa, ini bisa, semua bisa dikerjakan. Oh, jadi makhluk langka dia gitu kan. Nyempil dia di Menara Gading sendiri. Ya, ada yang tukang mendorong, ada yang tukang ngeributin. Itu kita perlu semua itu. Yang diem juga kita perlu. Yang celemongan perlu, semuanya perlu, ya. Asal jangan cemeh gitu ya, dan ya jangan cemeh gitu, itu semua diperlukan. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita itu memang seperti itu, ya. Semua dikasih peran gitu, karena itulah kita diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Ya, saya misalnya seperti ini disuruh apa ya, kebetulan sarana saya misalnya kurang. Menampilkan slide nggak bisa, kenapa? Jaringannya jelek di sini gitu loh. Nah, ada Arya gitu kan yang jaringannya bagus, tapi kalau disuruh menyampaikan belum tentu bisa. Justru dengan adanya kekurangan itulah kemudian kita bisa bertemu, ya. Jadi jangan khawatir, walaupun hanya jadi penggembira itu perlu, ya. Bahkan mungkin lebih perlu dari yang suka yang ngomong-ngomong. Nah, di akhir ayat 11 itu. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak bertaubat ya dari perbuatan itu, ya perbuatan yang disebutkan di atas itu yang 1 2 3 tadi, ya maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Kalau misalnya kita sudah terlanjur melakukan, ya kita kadang mengejek orang, ya kemudian kita juga mencela, kemudian suka memanggil dengan gelar-gelar buruk, itu udah lewat, itu qad khalat, sudah masa lalu itu. Ya dulu kita kadang-kadang kan manggil teman kita nama udah bagus gitu kan, Budi Nugroho dipanggil Bunuk gitu kan, nama udah bagus, Wibisono dipanggilnya Bison gitu. Ya itu kita dengan teman itu tidak terlarang sebenarnya. Kenapa? Karena teman dengan teman dan mereka tidak ada keberatan, itu tidak masalah. Tapi ketika kita menyebut sebuah jamaah, ya karena jamaah ini orang banyak, itu belum tentu semuanya ridho dengan hal tersebut, maka itu sebaiknya kita hindari. Ya, misalnya Kang Daniel itu dulu udah Daniel, ada yang manggil ya, Danielku gitu kan, dibalik jadi Daniel, sering dulu kan. Nah, itu teman nggak apa-apa. Tapi sekali lagi, ketika itu menyangkut jamaah jangan. Ya, ada orang yang punya amaliyah tahlilan, jangan diledek. Mereka punya dalil sendiri, ya. Justru dengan itu mereka jadi guyup gitu loh, dibanding orang yang tidak tahlilan, ya. Nah itu ya masing-masing punya peran. Nah kalau kita mau bertaubat, ya semua kesalahan yang pernah kita lakukan itu menurut surat Furqan ayat 70. Ayat ini sebenarnya menjelaskan dosa besar. Ya ayat 68 itu. Ya dosanya itu adalah dosa syirik.
kemudian dosa membunuh, dan dosa zina. Al-Furqan yang ayat yang di bawah itu. Lalu Allah sebutkan, wa may yaf'al dzalika yalqa asama, ya siapa yang melakukan perbuatan yang 3 tadi, dia berdosa. Ya. Kemudian dia akan kekal dalam kehinaan dan diazab itu dilipat gandakan azabnya di ayat 69. Ayat 70 itu Allah kemudian mendorong kita untuk bertaubat, ya, illal ladzina taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, orang yang beriman lalu mengerjakan amal soleh, maka semua kejahatan mereka di masa lalu, yakni perbuatan syirik, membunuh dan berzina dan yang lain-lain, itu Allah konversi menjadi kebaikan. Apa bisa seperti itu? Kalau Allah berkehendak bisa, kalau orang sungguh-sungguh bertaubat. Ya, nah, itu yang pertama, ya, yang harus kita ingat. Jadi jangan pernah ada perasaan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa kita, itu nggak ada ceritanya. Ya, kecuali dosa syirik, orang itu mati lepas musyrik, itu baru Allah tidak mengampuni. Ayat yang berikutnya, Az-Zumar, ya, Az-Zumar ayat 53, itu Allah Subhanahu wa taala juga mengumumkan, qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Ya. Innallaha ghafurur rahim. Ya, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat bukan dorongan untuk berbuat dosa, tapi memberikan harapan kepada para pendosa atau kita yang banyak berdosa itu supaya tidak berputus asa. Tapi jangan dilakukan, pas melakukan mati, nah itu juga seolah khatimah itu. Ya, celaka orang seperti itu. Baru di ayat 48 surat An-Nisa, di ayat 116 juga hampir sama bunyinya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, ya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, ya, jika disekutukan, dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Nah, gitu. Ya, kalaupun terlanjur kita sudah melakukan. Baik, ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Kang Cucu. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, terima kasih paparan yang disampaikan oleh Pak Ustadz Fahmi. Yang pertama sedikit saya sampaikan mengulang kembali bahwa Rasulullah melarang kita untuk mencela, ya, menghina terhadap sesama Muslim. Yang kedua, sekecil apapun peran kita untuk kebaikan, maka lakukanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, jangan putus asa atas rahmat Allah. Jadi memang banyak sekali apa yang bisa kita lakukan. Memang manusia itu tidak sempurna, ya Pak Ustadz, ya. Ya. Tidak sempurna artinya apapun peran kita, yang penting kita bisa artinya berusaha untuk berbuat sesuatu untuk kebaikan kita semua. Mangga, siapa yang akan bertanya? Saya lihat di chat dulu, ya. Siapa yang mau menambahkan juga nggak apa-apa. Iya, silahkan. Ada yang menambahkan atau bertanya, silahkan. Untuk untuk melanjutkan perbincangan ini. Mungkin kalau belum ada, saya dulu Pak Ustadz Fahmi, ya. Enggak. Itu gini, kebanyakan kita ini kan nama itu sama. Misalnya Ahmad, Muhammad, panggilnya di sini orang sini ya, panggilnya Ahmad. Ya. Ahmad itu banyak. Sehingga ketika kita mengidentifikasi Ahmad yang mana, maka macam-macam lah di belakangnya. Ya. Ada Ahmad nama botak, Ahmad pendek, Ahmad Ahmad ponton, Ahmad ayam, banyak lah pokoknya. Nah, kira-kira gimana tuh Pak Ustadz kita menyikapinya? Karena kan ada juga yang bagus, ada juga yang jelek gitu. Istilahnya panggilannya itu. Silakan Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jadi yang pertama, ya, panggilan. Saya tahu di Samarinda, ya, itu orang Banjar itu yang panggilan Ahmad itu. Semua orang Banjar itu.
Nah, tidak ada masalah kita menyebut ada predikat di belakang itu sepanjang itu satu tidak bermaksud menghina dan membedakan antara satu Ahmad dengan Ahmad yang lain. Dan yang bersangkutan tidak keberatan, itu tidak masalah. Ya, atau orang itu sudah terkenal gitu ya dengan sebutan itu dan dia pun tidak mempermasalahkan, tidak masalah. Ya. Tetapi kita juga harus membiasakan memanggil orang itu dengan panggilan-panggilan yang hormat. Ya. Misal katakanlah dia pelihara lele, amat lele, amat lele, yang jualan ayam, amat ayam, ya itu tidak masalah. Amat yang mana? Amat ayam. Itu karena di Sumatera Utara itu biasa aja tuh si tanggang itu kan ada ratusan di sana. Si tanggang mana? Si tanggang babi, bukan si tanggang itu, dia yang pelihara babi itu loh. Itu tidak dilarang sepanjang yang bersangkutan tidak keberatan. Tapi kan tidak ada salahnya kalau kita ya belajar memulai dari sekarang kita memanggil anak kita lah. Ya anak kita itu kan mau cakep, mau cantik, mau ganteng, pasti kita panggil dengan panggilan sini sayang, sini ganteng, sini cakep, kan gitu kan. Perkara orang menganggap anak kita nggak ganteng, nggak cakep, nggak cantik, kamu masa bodoh gitu kan. Tapi tetap kita bilang sini sayang, sini cantik. Ya, walaupun dia mungkin ada kekurangan, ada cacat segala macam. Itu sebenarnya bisa, sudah kita lakukan sejak kita punya anak. Gitu. Sebagaimana orang tua kita juga, ya. Ke istri juga dong ya kalau gitu. Sama ya. juga ke istri juga gitu. Jangan istrinya dipanggil, ya, hey sini hitam manis. Manisnya sih relatif, hitamnya pasti ini hitamnya ada mutlak gitu kan. Nah, jadi panggillah dengan panggilan-panggilan kesayangan, ya panggilan yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih. Ya, makasih Pak Ustadz. Kira-kira yang lain Pak, siapa? Udah Daniel, sampaikan udah Daniel. Ada tuh dari Om Igos tuh, Om Igos di chatting. Ya. Mangga. Ya. Oke, saya bacain dulu ya dari Om Igos. Apakah ada dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia yang balasannya di dunia ketika mereka masih hidup? Terima kasih. Silakan Pak Ustadz. Dalam hadis Rasulullah SAW di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, itu ada disebutkan sekurang-kurangnya ada 3 dosa itu yang dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, ya. Yang pertama itu orang yang uqul walidain. Uqul walidain itu durhaka kepada kedua orang tua. Itu akan dia terima kontan di dunia balasannya. Yang kedua itu adalah az-zulm. Menzalimi orang lain juga itu akan mendapatkan balasan yang kontan. Ya. Nah, itu ada yang disebutkan gitu. Yang lain yang ketiga saya lupa. Itu tuh hadisnya demikian. Ada sebagian dosa itu yang dibalas kontan, ya, diberi ganjaran di dunia. Dan di akhirat itu belum tentu dia bebas. Jadi orang yang durhaka kepada orang tua dan menzalimi orang lain itu akan Allah berikan balasan di dunia. Sebelum dia mati dia akan mengalami itu. Ya, seperti misalnya kita lihat yang paling fenomenal itu adalah Mustafa Kemal Atatürk. Nah, itu kan yang di Turki itu, yang membubarkan khilafah Islamiyah di Turki itu, ternyata sampai akhir hayatnya kan dia memang berkuasa, tapi ketika mati Allah perlihatkan begitu, bahwa dia mati dalam keadaan sekaratnya yang berbulan-bulan, bahkan menurut riwayat lain itu tahunan, matinya pun tidak bisa dikuburkan dengan normal, sehingga semen di atasnya itu supaya tidak meloncat begitu. Kan ada kejadian-kejadian seperti itu. Tapi itu barangkali terlalu jauh. Yang jelas yang pertama itu kepada kedua orang tua. Itu disebutkan disepakati itu. Ya, durhaka kepada kedua orang tua itu akan diterima balasannya di dunia. Itu diantaranya ya. Yang lain itu saya khilaf antara apakah itu dosa riba apa zina begitu. Yang ketiga itu agak ragu saya anunya redaksinya. Allah a'lam. Kitonya Kang Yugas. Hatur nuhun Kang. Yuk, sami-sami. Sepertinya zina deh. Saya hanya ingatnya zina sih. Zina ya. Itu. Memutuskan silaturahim. Nah, itu juga termasuk. Nah, itu. Memutuskan silaturahim. Nah, itu termasuk yang akan diterima azabnya di dunia, ya, disegerakan azabnya. Wallahu a'lam. Yuk, sami-sami. Ada lagi? Biasanya Kang Uda yang paling banyak ininya, masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin ini agak berbeda dengan topik hari ini. Tadi Tenang, Kang. Apa? Mengenai zalim. Zalim. Zalim antara orang yang dizalimi dan menzalimi kadang-kadang
suka bingung kita. Contoh ya, katakanlah saya menyebut diri saya sendiri nih di kantor gitu kan. Ada sesuatu keputusan yang menurut kita itu sesuai dengan SOP yang ada, sesuai dengan aturan yang ada. Nah, zalim itu kadang-kadang yang kita jatuhkan satu keputusan atau suatu hukuman itu merasa dizalimi gitu loh. Ya. Nah, jadi zalim yang mutlak itu yang seperti apa gitu loh. Itu kalau kita ke anak buah atau ke orang-orang yang di kantor yang kita pimpin. Nah, sekarang bagaimana kalau kita yang dipimpin ini? Ya, saya kira Ustadz Fahmi tahulah arahnya kemana ya. Kita merasa kok kayak dizalimi gitu loh kalau seperti ini. Nah, apakah kita juga mutlak bisa mengklaim diri kita dizalimi atau apa? Apa batasan-batasan? Sedangkan orang yang kita rasa menzalimi kita itu juga nggak merasa menzalimi kita. Ya, kan? Gitu. Malah tambah nggak karu-karuan itu ya. Nah, ini kira-kira gimana nih kalau untuk membatasi atau mungkin menjustifikasi zalim gitu loh. Ya, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zalim itu kan dari bahasa Arab, arti katanya artinya gelap, gitu kan, gelap. Tapi kalau kalau kita mau gunakan pendekatan, zalim itu lawan dari kata adil secara bahasa. Ya. Jadi zalim itu ketika orang berbuat tidak adil, dia menzalimi orang lain. Begitu. Nah, dalam perspektif Islam, yang adil itu adalah hukum yang datangnya dari Allah. Itu kan gampangnya kan? Gitu. Yang tidak menerapkan hukum Allah itu orang zalim. Nah, ketika ada kesepakatan, kita ketika bekerja di kantor kayak saya ini lah sebagai PNS begitu ya, ada aturan-aturan yang harus saya penuhi. Ada hak dan kewajiban di situ, ya. Nah, itu harus diperjelas. Mana yang merupakan otoritas kita, mana yang bukan, mana hak kita, mana bukan. Ini kadang-kadang kan nggak jelas juga. Saya katakan nggak jelas karena kadang-kadang orang menganggap itu hak dia, padahal bukan. Jadi prinsipnya adalah adil zalim itu lawan dari kata adil. Jadi kita bisa melakukan kapan kita dikatakan berbuat adil? Adil itu apa sih? Kan gitu lagi. Jadi dalam Islam itu segala sesuatu itu ada definisi dulu. Kita beli definisi. Al adil itu luar saya Allah makanihi itu adil. Kita meletakkan sesuatu pada tempatnya itu adil. Aturannya begini dan itu peraturan tidak melanggar hukum agama. Misalnya, kita katakan itu adil. Ya. Ketika kita menyimpang, ketika kita punya kekuasaan, kemudian kita menyimpang untuk kepentingan kita pribadi, kita dikatakan berbuat zalim. Mengambil hak orang lain itu zalim. Mengangkat orang lain, padahal ada yang lebih kompeten. Dan Allah dan Rasulnya itu lebih ridho kepada orang itu menurut ukuran standar. Maka ketika kita mengangkat seseorang yang tidak punya kompetensi, nah itu juga kezaliman. Ya, seorang yang katakanlah misalnya begini, dia ahli di bidang komputer, dia paling jago, lalu karena dia nggak sholat, lalu kita singkirkan dia, itu nggak boleh seperti itu. Ini urusan sholat itu bukan urusan pekerjaan, ya. Tapi kalau ada dua orang, satunya rajin sholat, satunya tidak, tapi sama-sama jagonya dalam urusan komputer, kecenderungan kita mengambil orang yang rajin sholat itu tidak zalim. Lebih kurang begitu udah. Baik, ya. Baik. Jadi jangan juga suka kadang-kadang ini orang-orang baperan banget gitu merasa dizolimi. Itu dia. Dia tidak. Itu baperan saja kadang-kadang. Ya, bisa kayak saya ini kan kadang-kadang ada perjalanan di mewakili kepala badan, ya kepala dinas atau kadang saya itu mewakili bupati segala macam, ya. Lalu ada orang yang merasa saya ini lebih pantas untuk mewakili bupati. Loh, ini masalah kepercayaan. Karena itu bukan hak dia untuk menetapkan siapa yang berangkatkan, itu kewenangan pimpinan. Jadi ketika menyangkut kewenangan pimpinan itu tidak berlaku kata zalim di situ. Ya, mungkin pimpinan punya pertimbangan lain. Saya misalnya merasa saya doktor, harusnya saya dikirim. Ya nggak tentu. Karena mungkin badan saya kecil nggak cocok. Pertimbangannya kan ada gitu. Ini yang dicari ini yang badannya besar, ya bahasa Inggrisnya bagus, gitu kan, kemampuan negonya juga baik. Nah, sehingga pimpinan punya pertimbangan. Jadi saya tidak perlu merasa dizolimi. Kalaupun, nah sekarang kita yakin kita dizolimi, bagaimana? Ya gampang saja. Rasulullah menyebutkan ya, dalam hadis riwayat Muslim itu ada 3 doa orang yang tidak akan ditolak oleh Allah kan. Ya salah satunya itu adalah dakwatul mazlum.
dakwahnya apa doa orang yang dizolimi, kan kita bersyukurlah ketika dizolimi begitu kan, sehingga doa kita itu dikabulkan walaupun tidak mesti dikabulkannya pada saat itu. Tapi bagaimana kalau umat Islam sekarang dizolimi? Ya itu berdoa dan berusaha, nggak bisa kita hanya berdoa saja gitu kan. Ya udah tahu dizolimi terus ngajak orang golput, nah itu masalah itu. Masalah itu. Karena bukan hanya tidak berusaha tapi juga menghalangi orang untuk melakukan perubahan. Wallahu a'lam bishawab. Iya, itu yang kita takuti. Tadi kan seolah-olah zalim itu bergantung ke perasaan orang tersebut. Ya. Jadi relatif gitu loh. Ya. Ya kan? Apalagi kan mendengar tadi yang dibilang doa orang yang zalimi itu kan ini ya manjur gitu kan. Ya. Nah, ya, kita juga kadang kan khawatir ini. Contohnya kita menjatuhkan satu hukuman yang sebenarnya aturannya ada. Tapi dia merasa sakit hati sekali gitu ya. Dia merasa kita tuh telah menyakiti gitu loh ya. Nah, padahal sudah adil itu loh. Nah, apakah rasa dari seseorang yang seperti itu bisa digolongkan dizalimi, akhirnya doanya terkabul gitu kan? Itu kadang-kadang kita nih kalau kata orang Jakarta jiper juga gitu loh ya. Makanya hati-hati sekali nih. Iya, hati-hati hati-hati itu perlu, tapi jangan sampai kehati-hatian membuat kita tidak berbuat, kan itu masalahnya. Ini anak buah jelas salah, saya kalau buah salah saya tegur, tapi biasanya, nah ini kan ada adab. Ya, itu adab juga. menegur itu bukan memaki dia di hadapan teman-temannya. Biasanya kan ya biasalah kita pimpinan ini kan punya ruangan sendiri. Tinggal pencet bel, panggilkan si fulan. Saya mau ngomong. Ketika kita memanggil ke ruangan itu kan kita artinya kita ini maunya dia tuh ditegur, orang lain nggak tahu. Cukup dia dan kita dan Allah yang tahu begitu. Tapi kalau kita udah manggil suara kita kencang sampai keluar, hanya sama aja bohong gitu. Karena ada yang gitu dipanggil ke ruangannya dimaki-maki sampai terdengar keluar. Nah, ini juga salah. Jadi ini kadang-kadang ini kan masalah cara yang dalam Islam itu lebih dikenal istilah adab, begitu kan adab. Ada pertimbangan-pertimbangan lain ya. Kalau kita bisa memaafkan ya tidak. Ya mungkin berilah dia second chance begitu kan, kesempatan kedua ke sini juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau udah 4-5 kali dikasih kesempatan ya kadang-kadang saya marahi juga gitu. Allah alam. Oke. Enggak, Kang Cucu. Ya, makasih udah Daniel. Iya. Kira-kira bapak-bapak yang lain atau ibu-ibu ada yang sampaikan? Pak Arya biasanya, Mas Arya nih. Mudah-mudahan kalau tidak ada pertanyaan artinya paham gitu kan. Topiknya sangat ringan sekali. Tinggal dipraktekkan aja. Ya biasanya sih prakteknya agak susah ya kalau teori-teori itu. Tapi ya, dengan istiqomah lah mudah-mudahan pelan-pelan ya Pak Ustadz. Ya kadang-kadang prakteknya kita malah kita tidak sadari sudah kita lakukan gitu loh ya. Iya. Ya contohnya kita dalam kehidupan bernegara lah ya, kadang-kadang kita menyebut seseorang dengan sebutan apa gitu ya. Ya saya mungkin bisa seperti itu juga gitu loh. Mungkin saya salah itu ya. Begini, udah. Saya perlu luruskan ya. Jadi kenapa ayat 11 surat Al-Hujurat ini surat nomor 49. Ayat ke-11 itu melarang kita menyebut dengan panggilan buruk. Iya, benar. Ya. Tapi ada orang-orang, kalau kita melihat contoh Rasulullah SAW, ya, menyebut orang-orang tertentu itu dengan sebutan buruk. Kenapa? Satu, dia tidak beriman. Contoh Abu Jahal. Abu Jahal Al-Makhzumi, dia ini seusia dengan Nabi SAW, sama-sama lahir 571 Masehi, ya. Beliau ini sebenarnya namanya Ammar bin Hisham yang digelari sebagai Abul Hakam. Artinya orang bijak begitu. Karena dia adalah pemimpin Darun Nadwah di Makkah waktu itu. Darun Nadwah itu kayak DPR kita Mas sekarang. Ya. Ketika ditanya sahabat-sahabatnya sesama Quraisy yang kafir, termasuk di antara itu Abu Sofyan, di situ bertanya, Abu Sofyan itu bapaknya Muawiyah yang menjadi ipar Nabi belakangan. Ditanya, wahai Abul Hakam, kenapa Anda menolak apa yang dikatakan oleh Muhammad? Dia menjelaskan, ya, saya tahu yang dikatakan Muhammad itu benar. Tapi kan Bani Makhzum dengan Bani Hashim selalu bersaing. Kalau mereka membela Quraisy dari serangan, kami juga membela. Kalau kami berperang, kami juga ikut berperang. Kalau mereka memberi makan dan minum haji, jamaah haji yang datang dari luar, kami juga melakukan.
Sekarang wahyu turun menetapkan bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib dari Bani Hashim itu menjadi nabi, dan itu tidak mungkin lagi ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mau Bani Makhzum itu kalah dengan Bani Hashim. Sehingga apapun yang dikatakan Muhammad saya tidak mau terima. Nah, ini loh. Ya. Sehingga ketika sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panggil dia Abu Jahal. Jadi boleh kita memanggil orang kayak Abu Jandal itu kita panggil Abu Jahal, boleh. Karena keburukan yang dia lakukan, ya, itu boleh orang diberi panggilan yang buruk. Yang nggak boleh, ya, yang nggak boleh itu adalah memanggil orang beriman. Saya kira kita sepakat, Denny Siregar, Abu Jahal, Abu Janda, itu bukan orang beriman. Ya, orang-orang munafik itu disebutkan, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu menggambarkan orang-orang yang tidak beriman padahal dia orang pintar. Ulaika kal an'am, bisa dilihat di ayat 179 surat Al-A'raf, ya. Bahwa Allah sudah menyebutkan walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Sungguh kami akan penuhi dan neraka itu dari balangan jin dan manusia, dari kalangan jin dan manusia. Mereka kami berikan akal, tapi tidak digunakan untuk berpikir. Mereka dikasih mata, tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah yang kebenaran. Mereka punya telinga, tidak mau mendengarkan kebenaran. Lalu Allah sebutkan ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang kok. Bahkan lebih buruk daripada binatang. Bisa. Ya, sebutlah misalnya yang Mr. P yang sering kita ngomong. Apakah ada kebaikan dari dia untuk umat Islam? Enggak ada, buruk semua. Sehingga boleh kita menyebut dengan istilah yang buruk untuk orang-orang yang memang punya reputasi buruk terhadap umat, itu boleh. Ya, jangan menggunakan ayat yang khitabnya. Anda lihat, ya, itu ayat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, ayat 11 surat Al-Hujurat, surat nomor 49, la yaskhar qaumum min qaumin, qaumum min qaumin, kaum yang beriman terhadap kaum yang beriman. Ya, beda. Bagaimana dengan orang kafir? Saya ambil contoh misalnya. Di ayat 55 surat Al-Anfal misalnya. Ya, ini contoh. Inna syarr dawa bi'indallahi alladzina kafaru. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk di mata Allah itu adalah orang kafir. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Ya kan? Allah sebut itu seburuk-buruk makhluk. Atau barangkali kalau surat Al-Anfal nggak hafal, ya surat Al-Bayyinah lah. Di juz sama tuh. Di ayat ke-6. Itu kan innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahli kitab maupun orang musyrik maupun ahli kitab itu dalam neraka jahanam. Mereka kekal di neraka, ya. Khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu seburuk-buruk makhluk. Allah memberikan contoh ketika kita mengatakan orang kafir itu seburuk-buruk makhluk. Orang yang menolak kebenaran itu adalah seburuk-buruk makhluk. Mereka itu seperti binatang digambarkan. Jadi kalau nyambung Mr. P dengan sebutan ini itu menurut saya pribadi, ya, itu masih dibenarkan. Tapi baiknya tidak. Tidak lebih baik. Allah alam so. Iya, Oke. makasih. Clear and clean, ya. Ustadz tahu arahnya saya kemana. Terima kasih Pak Ustadz udah datang. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Oke, yang lain yang disampaikan. Kalau memang ini Pak Ustadz, Mudah-mudahan tidak ada gitu ya, kan. kalau tidak ada kita juga tidak menunggu waktu sampai jam apa seperti setengah 10 apa 9. Nah, kalau saya biasanya sebentar memang kalau ngisinya. Iya. Nggak bisa lama-lama. Kita udah jam 10 segini. Ya, jam 10:06. Oke, kalau gitu saya sampaikan lagi, ada yang mau disampaikan? Kalau memang tidak ada, kita tutup dengan doa dan doa penutup majelis. Silakan Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan qasiran halalan tayyiban mubarakan wa tijaratan dan tawur wa shifaan likulli da'in wa saqam wa lisanan dzakira wa imanan sabita. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyaratan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Atur Terima nuhun. kasih. Kak Fahmi. Yo sami-sami. Terima kasih Kang Ustaz Fahmi. Iya, atur nuhun. Alhamdulillah kita Iya, yang penting kita tuh rutin bersilaturahim insyaallah panjang umur. Insya Allah, amin. Amin. Insya Allah, insya Allah. Istiqomah. Ya, istiqomah. Jadi saya tuh tidak pernah berkecil hati ya. Ini supaya catatan saja. Jangan khawatir, saya sudah biasa ya di kampung saya itu. Mungkin ini di luar materi kitab. Saya pernah berkhutbah di satu masjid isinya 6 orang. Udah Daniel mungkin pergi dia. Saya diundang khutbah jauh. Kalau tahu isinya 6 orang. Jemaah 6 termasuk saya. Sekarang 22 Ustaz, 22 banyak. Kenapa? 22. Oh ya artinya Tadi saya 25 pernah tadi. berkhutbah itu 6 orang masjid itu. Ya nggak masalah gitu. Jadi saya sudah biasa. Ya. Baik, TFL terima kasih banyak ya sudah memfasilitasi ya. Mudah-mudahan kita. Kang Ustad, hatur Ya. nuhun Kang Cucu oge. Yuk sami-sami. Ya. Yuk pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Kang wabarakatuh. Cucu. Assalamualaikum.